Selamat datang di Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Tanah Bumbu berada di tepian laut dengan ibu kota kabupaten di Batu Licin yang kondusif untuk pengembangan usaha dan nyaman bagi keluarga. Tanah Bumbu dengan moto bersujud, bersih, syukur, jujur, dan damai memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Kondisi alamnya pun di Tanah Bumbu cukup bersahabat. Selain alamnya yang indah karena dikelilingi pegunungan dan juga persawahan yang hijau membentang, juga dikelilingi laut dan pantai. Sehingga Tanah Bumbu sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Dan salah satu wisata yang sangat menarik dan patut untuk dikunjungi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wisata kuliner. Wah, ini apa nih, Kak? Nasi bubur. Nasi? Nasi bubur. Oh, ini cocok buat sarapan? Iya. Kalau daging haruan alias gabus ini memang lembut banget ya. Bumbunya resep, jadi agak-agak sedikit pedas, tapi nggak kenceng pedasnya. Malah cenderung ada manisnya. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki wisata kuliner yang telah menjadi tradisi lengkap dengan budaya adatnya. Sejak zaman para raja yang telah lama ditinggalkan, kini hadir kembali dan siap memanjakan lidah para pencinta kuliner. Jenisnya pun sangat beragam, juga bisa menjadi pilihan mulai dari kanre Jawa putih, didoro, dempo agara, cicuru telo, putu pese, nenu-nenu, bolu, burasa, dan masih banyak yang lainnya. Kesemua kue tersebut menjadi tradisi adat Bugis dalam setiap acara-acara besar, seperti upacara pernikahan, hari raya, bahkan upacara adat Bugis. Rasanya yang dominan manis merupakan simbol harapan tentang manisnya kehidupan atau kesuksesan. Salah satu kue yang wajib ada ialah kanre Jawa putih atau kue angka 8. Kanre Jawa putih adalah kue khas Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan induk dari segala jenis kue. Bahan utamanya terbuat dari tepung beras ketan yang dicampur dengan gula putih dan juga telur. Proses pembuatan yang rumit menjadi salah satu hal yang istimewa. Dalam pembuatan kue khas yang satu ini, selain prosesnya yang lama, dalam pembuatannya pun tidak bisa terkena angin atau bahkan cahaya matahari langsung. Kue ini biasanya dibuat beramai-ramai dan dalam proses pembuatannya harus disertai keceriaan. Sebab apabila saat membuat kue dalam proses kondisi marah-marah, kue ini tentu tidak akan berhasil dan menjadi bantat atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang tentang kanre Jawa putih itu sebenarnya mengandung filosofi yang hanya bisa dibaca oleh orang tua kita dulu. Ketika dibuat, katakanlah warnanya putih, kemudian mekar, dan bisa juga tidak mekar. Warnanya putih juga bisa tidak putih, kecoklat-coklatan. Itu semua dimaknai sebagai simbol bahwa pengantinnya nanti masa depannya seperti ini. Kanre putih, kedudukannya dalam upacara tradisi orang Bugis itu wajib, tidak boleh tidak. Dan bagi masyarakat yang masih menganut tradisi itu, setiap melaksanakan kegiatan selalu ada kanre Jawa putih dan diikuti oleh kanre Jawa atau kue-kue yang lain seperti yang ada ini. Ya, ini semua kue tradisi sebagai pengiring dari kanre Jawa putih. Tapi induknya kanre Jawa putih. Tetap dia rajanya, Pak. Raja dari raja kue ini dia berarti. Iya.
Ya Pak ya. Kemudian angka 8 itu tidak ada pembuktian juga dalam catatan sejarah, tetapi bisa dianalogkan bahwa angka 8 itu adalah angka hoki. Nah, kebetulan hari lahirnya Tanah Bumbu ditetapkan pada tanggal 8 April. Pas banget ya Pak ya. Pas banget. Mungkin itu takdir dari Tuhan. Halo Bu. Waduh, ini udah pada disusun semua nih, mau dibawa kemana sih Bu sebenarnya? Ini acara apa antar kue ke pria. Pengantin pria. Pengantin pria. Si Pantes, kok banyak banget sih Bu? 1, 2, 3, 4. Ini harus ada berapa ini Bu sebenarnya? Sampai 8, 7? Berarti 8. 8 ya, hampir 8 ya. Oh ya banyak ini. Ini sebenarnya masyarakat setempat juga mempercayai dalam sebuah acara pernikahan, apabila pembuatan kue ini tidak berhasil, maka rumah tangga pasangan pengantin tersebut akan banyak menemui perselisihan. Filosofi yang diambil dari kue angka 8 inilah yang mengartikan bahwa segala hal yang dilakukan akan terus berkesinambungan. Karena angka 8 angka yang tidak putus-putus. Selain itu, angka 8 juga merupakan angka mendekati nilai sempurna. Artinya angka 8 memiliki makna agar segala sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan akan mencapai keberhasilan. Selain Kandre Jawa Putih, dengan tradisi adatnya, tradisi lain yang telah menjadi budaya di masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya Kota Pagatan, ialah juga pembagian bubur an-nizam yang ada hanya pada bulan Ramadan. Di mana di setiap bulan suci Ramadan ada tradisi turun-temurun sejak tahun 1976 hingga sekarang, yaitu pembuatan bubur an-nizam. Pembuatan bubur an-nizam tersebut boleh diminta oleh masyarakat sekitar, dan biasanya sebagian dari bubur tersebut menjadi salah satu hidangan saat berbuka puasa di Masjid An-Nizam. Hingga selama sebulan penuh, masyarakat dapat menikmati bubur ini secara gratis. warnanya nih Bu. Iya. Ini kita aduk seberapa lama lagi? Ya nanti dulu. Diratakan dulu, nanti meresnya bumbu. Oke. Habis itu baru dikasih santan. Oh ini berapa persen udah? Udah 70% matangnya? Sudah Oh, 70%. 70% ya. Iya. Jadi kita nggak perlu lama lagi, ini Iya. sekitar 70% udah matang, tinggal kasih santan, tunggu tinggal bagi. Bubur an-nizam sebenarnya mirip dengan bubur ayam. Hanya saja paduan rempah yang kuat dan juga tambahan kunyit sebagai pewarna menjadikan bubur ini lebih nikmat dan juga gurih. Membuat bubur an-nizam itu dilakukan menjelang masuk bulan Ramadan. Selain ini dibuat untuk masyarakat, bubur an terbuat dari rempah-rempah yang mana bisa mengembalikan stamina kita yang lemas setelah berpuasa. Dan bubur an-nizam ini tradisinya udah dilakukan turun-temurun sejak beberapa puluh tahun yang lalu oleh tokoh agama. Tradisi yang dibuat ini dilakukan di Masjid An-Nizam dan sampai sekarang melekat namanya bubur an-nizam. Menurut warga, bubur tersebut dinamakan bubur an-nizam karena pembagian bubur dilakukan di Masjid An-Nizam. Bubur ini telah rutin dibagikan kepada warga setempat sejak tahun 1976 bersamaan dengan berdirinya Masjid An-Nizam di Desa Pasar Baru Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir. Karena keunikannya ini, pembagian bubur an-nizam tidak hanya ditunggu masyarakat di sekitar masjid, tetapi juga warga desa lain bahkan luar kota. Setiap hari di bulan suci Ramadan,
Pengurus masjid bersama juru masak membuat bubur hingga mencapai 10 kg beras untuk disediakan kepada ratusan warga masyarakat yang datang dengan harapan mendapat berkah di bulan Ramadan. Bahwa sebagaimana yang kita lihat bubur itu sendiri, kita tidak melihat kepada makna, tetapi justru bubur itu dibikin oleh orang-orang tua kita bahari, sehingga cita rasanya sangat spesial sekali, dan itu terdiri daripada beberapa rempah-rempah yang diturunkan begitu saja kepada anak cucu dan jamaah kita di sini seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain itu, makna yang terkandung dalam tradisi tersebut ialah mempererat persaudaraan di antara sesama muslim.